Kata kunci dari kasus tersebut adalah peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Prinsip keselamatan pasien terhadap keamanan obat yaitu elektrolit yang pekat harus diberikan dengan pencairan. Obat high alert hanya tersedia di depo farmasi. Obat yang nama dan rupa mirip diletakkan berjauhan untuk meminimalkan kesalahan saat mengambil obat. Metode fungsional paling memungkinkan untuk dilakukan karena keterbatasan jumlah perawat. Selain itu, dengan jumlah perawat yang dinas pagi hanya 3 orang dan termasuk kepala ruangan. Kata kunci dari kasus tersebut adalah menderita acute coronary syndrome karena pasien dengan keluhan penyakit jantung dianjurkan untuk beristirahat total dan meminimalkan aktivitas agar tidak memperberat kerja jantung. Tingkat ketergantungan pasien di atas masuk ke dalam kategori 3, yaitu perawatan total, yang dimana kebutuhan sehari-hari tidak bisa dilaksanakan sendiri, semua dibantu oleh perawat dan pasien memerlukan observasi terus-menerus. Gaya kepemimpinan otoriter berpusat pada pimpinan leader-centered. Pimpinan merasa lebih mengetahui dan lebih mampu daripada bawahannya. Manajer mencegah agar perawat pelaksana tidak banyak tahu kebijakan. Dalam kasus ini, kata kuncinya perawat memberikan instruksi minum obat tanpa memberikan penjelasan lanjut. Ciri-ciri model komunikasi interaksional, sudah terjadi feedback atau umpan balik, komunikasi yang berlangsung bersifat dua arah dan ada dialog. Kasus perawat di atas memberikan edukasi dan memberikan waktu untuk diskusi dengan penerima informasi. Kasus tersebut menyatakan bahwa kepala ruangan menyalahkan perawat yang jaga atas insiden pasien jatuh. Hal ini bertentangan dengan prinsip blaming free culture karena jika terjadi insiden, seharusnya dicari akar permasalahan bersama-sama agar staf rumah sakit tidak merasa takut melaporkan adanya insiden keselamatan pasien. Menurut Tapen 1995, ada elemen penting yang diperhatikan ketika menerapkan metode tim. Ketua tim didelegasikan untuk membuat penugasan bagi anggota tim dan mengarahkan pekerjaan timnya. Karu dan Katim harus dapat menggunakan berbagai teknik manajerial atau gaya kepemimpinan dalam berinteraksi dengan anggota tim. Tim bertanggung jawab terhadap perawatan total yang diberikan kepada kelompok pasien. Kriteria pasien dengan perawatan mandiri, kebersihan diri, mandi ganti pakaian dilakukan sendiri, makan dan minum dilakukan sendiri, ambulansi dengan pengawasan, observasi tanda-tanda vital dilakukan setiap jaga atau shift. Skor penilaian resiko jatuh bagi pasien 65, yang artinya adalah pasien dalam resiko tinggi jatuh, maka intervensi yang harus dilakukan yaitu observasi bantuan sesuai saat ambulasi, hindari ruangan yang kacau balau, dekatkan bel, biarkan pintu terbuka, dekatkan pasien dengan nurse station, handrail mudah dijangkau dan kokoh dan selalu terpasang, siapkan jalan keluar dari tempat tidur, lantai kamar mandi tidak boleh licin atau gunakan karpet anti-slip. Kata kunci kasus tersebut mengumpulkan berbagai pendapat dan mencari jalan keluar karena definisi dari manajemen konflik akomodasi yaitu dengan mengumpulkan dan mengakomodasikan pendapat-pendapat dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat konflik, mencari jalan keluar permasalahan dengan tetap mengutamakan kepentingan pihak lain atas dasar masukan-masukan yang diperoleh. Memberikan instruksi per telepon dapat dilakukan jika dokter tidak dapat datang segera ke ruangan. Prinsip dari keselamatan pasien, jika menerima instruksi maka yang dilakukan adalah mendokumentasikan segera, membaca dan mengkonfirmasi instruksi yang diberikan, kemudian berkewajiban memberikan tanda tangan pemberi instruksi maksimal 24 jam setelah instruksi diterima.